kalau yang dipanggul itu bukan pisang, melainkan yang dipanggul itu adalah pocong. Nah, ketika dia ini kaget dan ketakutan, dia meneriaki temannya. Awalnya temannya ini tidak percaya ketika dia bilang kalau pisang yang kamu panggul itu pocong, cepat buang. Tapi ketika dia menoleh, menurut temannya tadi, dia ini melihat di pundaknya ini dia sedang memanggul pocong dan wajah mereka ini sedang berhadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini berasal dari salah seorang teman, namanya Mas Hadi. Nah, Hadi ini mempunyai sebuah pengalaman yang terjadi pada tahun 2018 yang lalu. Nah, cerita ini dimulai ketika pada waktu itu dia ini diajak oleh salah seorang kenalan untuk bekerja di daerah Sumatera. Hadi pun mengajak saudaranya, tepatnya sepupunya, namanya ini Rozik. Mereka seumuran. Jadi pada waktu itu mereka ini berangkat bukan cuma berdua, tapi totalnya ada 16 orang yang dibawa oleh salah satu mandor. Sesampainya di daerah tersebut, mereka bekerja di sebuah proyek bangunan. Waktu itu membangun sebuah jalanan. Nah, tapi ketika baru saja bekerja di sana sekitar 1 bulan yang harusnya mereka ini mendapatkan gaji pertama, tapi waktu itu sempat terjadi konflik karena gaji yang diminta ini tidak diberikan oleh orang yang membawa mereka ini. Nah, mereka akhirnya bertahan sampai di bulan kedua. Tapi ternyata setelah 2 bulan bekerja, justru mandor yang membawa mereka ini kabur dengan membawa seluruh uang atau gaji dari 16 orang ini. Mereka pun hanya mendapatkan sedikit uang, itu pun dari kasbon sebelumnya. Akhirnya beberapa dari mereka memutuskan untuk pulang kampung dengan uang seadanya. Berbeda dengan Hadi dan Rozik ini yang memutuskan untuk mencari pekerjaan lain di daerah itu. Bagi mereka sudah kepalang tanggung, ini sudah terlalu jauh. Nah, seharian mereka ini mencari pekerjaan di sebuah tempat yang tidak mereka kenal, bahkan tidak punya kenalan satupun di daerah itu. Sesuatu terjadi waktu itu. Jadi Hadi ini secara tidak sengaja berjalan di sebuah kampung. Di situ ada satu gudang. Nah, gudang ini cukup ramai dengan orang-orang, tapi di depannya ini terdapat puluhan tandan pisang. Rozik pun bilang kepada Hadi, ayo coba kita ngelamar di tempat itu, siapa tahu ada kerjaan. Akhirnya mereka memberanikan diri menemui salah seorang kepala kerja di tempat itu. Tak berapa lama mereka ngobrol dengan menceritakan keadaan mereka. Mungkin karena sedikit merasa iba, akhirnya kepala kerja di tempat itu mengizinkan mereka untuk bekerja di sana dengan jaminan KTP dari kedua orang ini. Tak berapa lama kemudian, di sore harinya, ternyata pemilik dari tempat itu pun datang. Setelah mendapatkan cerita dari mandor atau kepala kerja di tempat itu, akhirnya pemiliknya yang bernama Pak Solihin ini mengizinkan mereka bekerja. Nah, untuk tempat tinggal itu pun mereka disediakan. Ada sebuah tempat berupa kamar tepat di samping gudang pemrosesan atau pembersihan pisang di tempat itu. Tapi mereka akan dipekerjakan di perkebunan yang tak jauh dari tempat itu. Mereka pun menyetujuinya dan berterima kasih. Akhirnya kedua orang ini bekerja di perkebunan pisang. Di sana mulai dari menanam, merawat, sampai memanen. Setelah sekitar 2 minggu bekerja, mereka mendapatkan gaji untuk pertama kalinya. Jadi di sana setiap 15 hari sekali mereka ini menerima gaji. Menurut Hadi, gajinya lumayan daripada ketika bekerja di proyek bangunan. Akhirnya kedua orang ini memutuskan untuk tetap bekerja di tempat itu.
karena pekerjaannya bagus. Jadi Pak Solikin ini senang dengan Hadi dan Rojik ini. Anaknya rajin, sopan, dan pintar bergaul. Walaupun mayoritas pekerja di tempat itu adalah orang kampung setempat, otomatis sudah berbeda suku dan budaya. Tapi Hadi dan Rojik sudah cukup akrab dan pintar berbaur dengan mereka. Beberapa hari setelah menerima gaji, Pak Solikin ini menemui Hadi dan Rojik. Dia ini mau dipindahkan ke tempat perkebunan milik adik dari Pak Solikin ini, karena di sana kekurangan pekerja. Sebelumnya ada beberapa pekerja yang memutuskan untuk berhenti, entah kenapa masalahnya. Hadi dan Rojik pun langsung menyetujuinya. Jaraknya tak terlalu jauh, sekitar 7 km. Di sana Pak Solikin mengarahkan kedua orang ini untuk menemui salah seorang kepala kerja di perkebunan itu. Mereka juga akan menginap di tempat itu. Setelah sampai di tempat kepala kerja di perkebunan milik adik dari Pak Solikin ini, orangnya ini cukup ramah. Jadi dia dipersilahkan tinggal di sebuah rumah tepat di samping dari mandor perkebunan milik adik Pak Solikin. Pekerjaannya berbeda dari sebelumnya. Mereka hanya ditugaskan untuk memanen pisang. Tapi ada sedikit masalah di tempat itu. Setiap malam mereka ditugaskan atau mendapatkan tugas pekerjaan tambahan berkeliling mengawasi perkebunan di daerah sana. Karena menurut mandornya di tempat itu sering terjadi kehilangan pisang. Bahkan tidak main-main. Satu malam itu bisa berpuluh-puluh tandan pisang ini hilang. Karena di sana kekurangan pekerja. Jadi mereka berdua ini setelah selesai memanen, istirahat pulang jam 7 malam, mereka ditugaskan untuk menjaga kebun pisang itu. Kebetulan di sana juga ada sebuah pondok yang biasa digunakan untuk beristirahat. Di malam pertama Hadi dan Rojik ini berjaga, mandornya ini menemani. Beliau juga bercerita kalau pemilik dari perkebunan ini orangnya sangat baik, cuma jarang ke kebun. Jadi dia yang mengurusi semuanya. Nanti untuk pekerjaan di malam hari mereka akan mendapatkan tambahan. Di malam pertama berjaga, mandornya ini hanya menemani sekitar sampai jam 10 malam. Karena dia harus pulang. Kebetulan waktu itu istrinya baru saja melahirkan, jadi tidak bisa ditinggal terlalu lama. Hadi dan Rojik ditugaskan hanya untuk berkeliling sesekali saja. Waktu itu mereka berdua hanya mengiyakan permintaan tersebut. Tidak ada pilihan lain, walaupun di pikiran Hadi dan Rojik ini sebenarnya mereka takut. Kalaupun bertemu maling, mereka sepakat untuk tidak melawan, karena mereka lebih sayang dengan nyawa mereka sendiri daripada harus menjaga atau melawan orang yang mengambil pisang. Ketika mereka berkeliling untuk pertama kali di perkebunan yang sangat luas itu, tidak ada apapun yang terjadi. Tapi ketika mereka berbalik mau menuju ke pondok yang ada di tengah kebun, mereka ini seperti mendengar suara sangat berisik dari beberapa pohon pisang yang tak jauh dari mereka. Waktu itu Hadi mau menuju ke arah pepohonan pisang itu, tapi Rojik ini melarang. Jangan, Had, siapa tahu itu maling, kan bahaya. Tapi Hadi pun tetap memutuskan untuk mengecek ke sana. Akhirnya mereka berdua mengendap-endap menuju ke tempat itu. Dan tiba-tiba mereka ini melihat ada seperti makhluk yang melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Tapi yang aneh, makhluk ini bentuknya seperti manusia, cukup besar, tapi sangat lincah sekali. Di situ Hadi dan Rojik ini sempat berdebat. Kalau seandainya itu monyet, gak mungkin sebesar itu. Tapi kalaupun itu manusia, kenapa badannya seringan itu? Tak mau memperdulikan itu lagi, kemudian mereka nekat berbalik. Sesampainya di pondok, Hadi dan Rojik ini
memutuskan untuk tidur bergantian karena perasaan mereka ini masih was-was. Akhirnya pagi pun menjelang. Mandor mereka pun datang dengan membawakan sarapan kepada dua orang ini. Di situ sambil sarapan, Hadi menceritakan tentang kejadian tadi malam ketika mereka berdua berkeliling di kebun itu. Kemudian mandornya ini pun menceritakan sesuatu. Nah, sebenarnya pemilik dari perkebunan ini atau adik Pak Solihin ini bukan orang sembarangan. Beliau memang orangnya sangat baik, tapi akhir-akhir ini beliau ini sebenarnya marah karena awalnya perkebunan yang tidak pernah ada gangguan tiba-tiba sering dirusak orang. Apalagi kerugiannya ini cukup besar sekali. Beliau akhirnya memutuskan untuk menggunakan penjaga atau tumbal yang ditaruh di kebun pisang ini. Pada waktu itu pemiliknya ini bercerita kepada si mandor kalau tumbalnya ini sudah tidak main-main lagi. Siapapun yang mencuri di tempat ini pasti celaka. Nah, untuk menempatkan kedua orang ini berjaga bukan untuk menjaga. Sebenarnya kalian berdua di sini itu untuk memberitahu kalau tempat ini sudah ada yang menjaga atau orang yang berada di sini, supaya orang yang berniat buruk atau mencuri di sini itu tidak masuk. Tapi Rojek waktu itu bertanya kepada si mandor, "Terus yang tadi malam aku temui sama Hadi itu apa, Pak?" "Aku juga tidak tahu, tapi kalau menurutku itu bukan manusia juga bukan hewan, karena di sini tidak pernah ada hewan masuk. Makanya tadi malam sebenarnya aku sempat khawatir dengan keadaan kalian. Tapi tenang saja, mulai nanti malam kalian tidak perlu menginap di sini lagi. Jadi kalian hanya mengecek sesekali saja, setelah itu kembali pulang ke rumah. Aku yang akan ngomong kepada pemilik perkebunan ini." Beberapa malam kemudian Hadi dan Rojek ini tetap berkeliling sesekali saja. Setelah jam 9 atau jam 10 mereka kemudian balik pulang. Tapi pada suatu malam Hadi ini masih ingat waktu itu hari Rabu malam Kamis. Dia dan Rojek berjalan kaki menuju perkebunan itu. Sebenarnya mereka ini bermaksud menuju ke pondok untuk beristirahat di sana. Karena terlalu lelah, di siang harinya mereka harus muat pisang ini banyak sekali. Tapi ketika mereka baru mau masuk ke perkebunan, Hadi ini melihat dari kejauhan ada satu sepeda motor yang ditutupi dedaunan tepat berada di pinggir kebun itu. Karena melihat sesuatu yang berbeda, apalagi tidak mengenal itu motor siapa, Hadi mengajak si Rojek ini untuk mengintip. Jadi waktu itu mereka bersembunyi di semak-semak tepat di pinggir sungai, di pinggirnya perkebunan pisang. Cukup lama menunggu karena hampir 1 jam. Sebenarnya sempat bosan karena tidak menemui siapa pemilik motor itu. Tak beberapa lama kemudian, tiba-tiba ada seorang laki-laki. Dia ini berasal dari kebun, sedang berlari menuju ke jalan, melewati Hadi dan Rojek yang sedang bersembunyi. Nah, kemudian dari arah belakangnya ini diikuti seorang laki-laki lagi. Dia ini sambil berteriak memanggil temannya. Nah, mereka berdua ini berlari. Tapi tak lama kemudian lelaki yang berada di paling depan ini tiba-tiba langsung mengambil motor tadi. Kemudian dia menyalakannya dan meninggalkan temannya ini. Nah, pada waktu itu Hadi dan Rojek akhirnya keluar, terus mengejar salah satu dari mereka yang tertinggal. Pada waktu itu motor yang dikendarai orang yang pertama tadi ini langsung berlari laju. Jadi yang orang tadi pun ditinggal. Hadi pun menuju ke orang yang berlari tadi. Tapi ketika Hadi ini bertanya, "Mas, siapa kamu? Kenapa kamu di sini?" Sosok itu tiba-tiba berbalik, kemudian malah menuju ke arah Hadi. Dua orang ini sebenarnya sempat takut. Bahkan Rojek sempat mengeluarkan parang yang ada di pinggangnya. Kemudian tiba-tiba lelaki itu duduk tepat di depan Hadi dan Rojek. Wajahnya ini sangat pucat,
apalagi seperti lusuh sekali, badannya ini kotor, seperti orang yang baru saja jatuh di lelumpuran. Kemudian dengan pelan Hadi ini bertanya, "Kamu kenapa, Mas?" Nah, lelaki tadi ini cuma diam dan tidak bisa menjawab. Akhirnya Rojek memutuskan untuk menghubungi si mandor. Tak beberapa lama, mandornya ini kemudian datang. Ketika datang, melihat ada 3 orang itu, mandor ini langsung bertanya kepada lelaki tadi, "Kamu ini siapa?" Ketika lelaki itu menoleh ke arah si mandornya ini justru kaget. "Loh, kamu, ngapain kamu di sini?" Akhirnya si lelaki tadi bilang kalau dia baru saja dari kebun pisang itu dan berniat mau mencuri. Waktu itu dia langsung meminta maaf kepada si mandor. Nah, si mandor ini yang awalnya marah melihat lelaki tadi dengan badan yang lusuh sambil meminta maaf, wajahnya pun pucat, kemudian mengajaknya ke rumah. Jadi mereka berempat ini menuju ke rumahnya si mandor. Sesampainya di rumah si mandor, lelaki tadi diberikan minum supaya tenang. Mandor yang memang terkenal galak ini ternyata orangnya sangat bijaksana. Waktu itu dia tidak main tangan ataupun marah-marah, karena walaupun tahu lelaki ini yang mencuri di tempat dia bekerja, dia hanya bertanya pelan, "Coba kamu ceritakan apa yang kamu alami, kenapa kamu sampai seperti ini, terus siapa temanmu yang tadi bersama kamu terus ninggalin kamu?" Sambil wajah memelas, lelaki tadi terus meminta maaf. Kemudian dia menceritakan kalau memang dia yang mencuri di kebun pisang itu. Bukan hanya 1 kali 2 kali, tapi sudah beberapa kali. Itu semua dia lakukan karena dia ini sempat sakit hati kepada pemilik perkebunan itu. Karena ketika dia masih bekerja di sana, dia ini pernah dimarahin. Akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Nah, karena sedikit ada dendam, akhirnya dia memutuskan untuk mencuri pisang-pisang di sana. Dia ini menyesal, dan karena sesuatu yang baru saja dia alami, dia ini sebenarnya ketakutan. Jadi ketika dia dan temannya ini mau mencuri pisang di malam itu, baru saja dia masuk ke kebun pisang itu, ada sesuatu yang aneh. Jadi dia melihat ada satu tandan pisang ini sangat besar sekali, bahkan tidak lazim untuk ukuran pisang yang lainnya. Karena senang, akhirnya temannya ini memutuskan untuk mengambil satu tandan pisang itu. Sebenarnya ada yang aneh. Ketika dia menyoroti senter kecil yang dia bawa, tak jauh dari pohon pisang besar itu, dia melihat ada sosok putih yang berdiri, tapi dia tidak memperdulikannya itu. Kemudian ketika pisangnya ini sudah selesai ditebang dan salah satu temannya ini membawa pisang itu dengan cara dipanggul di pundaknya, pencuri tadi melihat kalau yang dipanggul itu bukan pisang, melainkan yang dipanggul itu adalah pocong. Nah, ketika dia ini kaget dan ketakutan, dia meneriaki temannya. Awalnya temannya ini tidak percaya ketika dia bilang kalau pisang yang kamu panggul itu pocong, cepat buang. Tapi ketika dia menoleh, menurut temannya tadi, dia ini melihat di pundaknya ini dia sedang memanggul pocong dan wajah mereka ini sedang berhadapan. Nah, karena kaget, pisang yang dia panggul ini langsung dia lempar ke sungai yang tak jauh dari kebun itu. Mereka berdua melihat pisang yang tercebur ke sungai ini ternyata bukan pisang, melainkan sebuah sosok yang menurut mereka ini menyeramkan. Karena takut, akhirnya mereka berdua ini lari. Nah, ketika lari, waktu itu sempat beberapa kali terjatuh. Dan ketika bertemu dengan Hadi dan Rozik ini, akhirnya salah seorang dari pencuri itu kabur duluan. Jadi si pencuri ini tertinggal. Tak mau berpikir lagi, akhirnya dia pasrah. Pada waktu itu, ketika masih bercerita, tiba-tiba pemilik dari perkebunan itu datang. Di sana Rozik dan Hadi ini baru tahu orang dari pemilik
perkebunan itu, beliau adalah adik dari Pak Solikin. Badannya sangat besar sekali, orangnya terlihat garang. Ketika beliau ini datang, justru bukan marah yang beliau ini lakukan, tapi justru tersenyum. Kemudian si pencuri tadi meminta maaf, kalaupun dia harus dipenjara, dia akan menjalani, tapi tolong dimaafkan, Pak. Tapi pemilik perkebunan itu memaafkan, karena dia sebenarnya sudah tahu siapa pencurinya. Beliau hanya berkata, untung saja kamu tidak mati di situ. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya Rojik dan Hadi ini sempat sedikit ketakutan ketika mereka harus berkeliling di sana. Tapi alhamdulillah bersyukurnya menurut cerita mereka tidak pernah mengalami hal-hal yang mistis. Hanya sekali saja mereka pernah melihat beberapa makhluk yang aneh di malam hari ketika mereka berkeliling, seperti mereka ini bermain di perkebunan itu. Pada akhirnya Hadi dan Rojik ini bekerja di perkebunan itu selama 8 bulan sebelum balik lagi ke kampung. Nah, itulah cerita dari pengalaman Mas Hadi dan Mas Rojik yang pernah dia alami pada tahun 2018 yang lalu.